Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Zulfi Maulida, NIM 1912152. Saya ingin menjelaskan tentang hakikat administrasi pendidikan. Materi pertama yaitu pengertian administrasi. Pengertian administrasi menurut Ngalim Purwanto 1984 mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu dasar administrasi pendidikan. Di negara yang sudah maju, administrasi pendidikan mulai berkembang dengan pesat sejak pertengahan abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sedangkan di negara kita, di Indonesia, administrasi pendidikan baru diperkenalkan melalui beberapa IKIP di tahun 1960-an dan baru dimasukkan sebagai mata pelajaran sejak tahun ajaran 1965 atau 1966. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan kegiatan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Dengan kata lain, menyelenggarakan kondisi-kondisi belajar yang kondusif agar peserta didik mau belajar lebih aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai alat pengumpul data, informasi, dan penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai proses kegiatan yang bertahap, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Yang ketiga yaitu sebagai kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar dapat melakukan kegiatan bersama. Selanjutnya yaitu manfaat administrasi pendidikan. Menurut Haji Asnawir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengangkat derajat para pekerja, menolong, mensukseskan, serta memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat. Yang ketiga yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kestabilan, dan kemajuan. Yang terakhir yaitu mendorong merubah pikiran dari teori pendidikan menjadi kurikulum program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip efisien. Efisien merupakan bagaimana administrasi pendidikan dapat berlangsung dengan cara menghemat waktu, biaya, tenaga dalam mencapai tujuan. Agar prinsip efisien terlaksana, semua objek administrasi harus diorganisasikan dengan baik sehingga penerapan prinsip efisien benar-benar relevan dengan tujuannya. Itu prinsip pengelolaan. Administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Menurut Ngalim Purwanto, setiap program memiliki perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, yaitu prinsip pengutamaan. Tugas pengelolaan administrator bertanggung jawab dan berpegang amanah untuk mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan yang di luar tanggung jawab administrator hanya akan membuat seluruh tugas administratif yang ujungnya tugas pengelolaan tidak terkontrol dengan baik dan benar, yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya dan cerdas merealisasikan human relationship. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahannya, melainkan mengingatkan dan menyarankan. Yaitu prinsip kerjasama. Pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, dan proporsional. Kerjasama merupakan hal yang penting agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Karena apabila dalam melakukan pekerjaan kurang terjadi kerjasama antar anggota, maka suatu tujuan tidak akan tercapai dengan maksimal. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam penulisan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.